CIR. Nah, CIR itu apa? Jadi kalau crawling adalah Googlebot menjelajah internet untuk mencari konten serta mengecek kode konten untuk setiap URL, website atau konten yang ditemukan oleh Googlebot. Jadi ketika kita mencari sebuah kata kunci di Google, maka si Googlebot ini langsung mencocokkan dari kata kunci yang kita lihat ini, mencari konten-konten yang mengecek dari kode-kodenya atau dari URL-nya sesuai nggak dengan kata kunci yang kita temukan di yang kita ketikkan di Google. Nah, Googlebot ini yang mencari. Oke, nah indexing. Indexing adalah tahapan saat Googlebot mendata, menyimpan, dan mengorganisir semua konten yang ditemukan. Nah, Googlebot biasanya akan mencari yang paling mirip dan paling banyak diakses oleh orang. Jadi pasti yang ranking 1 sampai 10 itu adalah yang URL maupun kodenya itu mirip dengan data pencari dengan kata kunci yang kita ketikkan di Google dan juga paling banyak dicari atau paling banyak diketik oleh orang. Bukan paling banyak diketik, paling banyak diklik. Nah, ketika kita SEO, kita menjalankan SEO, harapannya apa? Harapannya ketika ada orang yang mengetikkan kata kunci misalkan makanan sehat atau baju tidur nyaman, maka e-commerce ataupun penjualan online kita menjadi minimal ranking 10 teratas dari data pencarian. Karena apa? Karena semakin mirip atau semakin banyak kata kunci yang kita pakai di sebuah halaman itu, maka ketika ada orang yang mencari kata kunci yang mirip tersebut, maka akan makin jadi ketika misalkan contoh Tokopedia menjual sembako, sembako. Dia itu menggunakan SEO dalam setiap blognya itu mencantumkan kata sembako murah, sembako beras, sembako favorit, sembako apa, banyak sekali blog yang mengulas hal itu. Jadi ketika kita mencari sebuah link lah di Google dengan kata sembako murah, maka yang paling muncul yang pertama itu Tokopedia karena dia paling banyak mengulas tentang sembako di halaman blognya. Jadi semakin banyak kita mengulas tentang kata kunci tersebut di halaman blog kita, maka data pencarian kita makin melejit ke tingkat atas. Sorry ya bentar. Oke, jadi udah kelihatan belum ini ya lagi? Udah. Jadi indexing itu tahapan mengindeks. Jadi semakin mirip kata-kata kunci yang dipakai oleh website tersebut dengan kata-kata kunci yang kita cari di Google, maka semakin rankingnya ke atas, dan semakin banyak yang akses juga semakin rankingnya ke atas. Itu ya intinya. Itu serving atau ranking. Nah, tahap terakhir di mana konten yang terdata akan disajikan, diurutkan, dan di-ranking berdasarkan relevansi terhadap search query penggunaan Google. Jadi sebelum ditampilkan itu diindeks dulu. Nah, setelah diindeks baru di-ranking. Nah, CIR proses. Nah, CRE proses, crawling, indexing, dan ranking. Untuk mendapatkan organic rank yang maksimal, pastikan kita mengoptimasikan proses CIR di konten dan situs web. Itu, jadi kita optimasinya apa? Optimasinya pakai sistem blog yang mengulas pakai kata-kata kunci yang kita gunakan. Oke. Nah, ini Googlebot. Nah, Googlebot itu semacam machine learning-nya di si Google ini yang bekerja di belakang layar untuk mendukung mesin pencarian Google. Nah, ada scan page, send to the Google, terus list and record.
Ini prosesnya. Nah, untuk kita melakukan proses CIR itu, kita harus apa? Pertama adalah cek website atau konten yang sudah ada itu apakah sudah tercrawl atau terindeks di dalam Google. Itu yang pertama. Nah, klik site domain, ya itu kamu, terus enter search di Google apakah udah nah, kalau udah domain kita itu sudah tercrawl dan terindeks, maka ketika kita ketikan site domain website kita itu tampilannya seperti ini. Berarti sudah tercrawl dan terindeks. Oke. Nah, udah gitu tugas SEO spesialis apa? Mengoptimalisasikan proses CIR yang berkaitan dengan digital asset yang dikelola. Nah, digital asset kita apa? Misalkan kita punya blog, oke. Nah, alur optimasi proses crawl di sebuah situs web akan dipelajari secara bertahap. Nanti ya. Nanti juga ini akan bertahap. Oke. Nah, nanti performance kita nanti akan ada apa ya? Ada satu sesi lah yang akan membahas tentang Google Data Studio itu seperti apa. Nanti akan ada dosen tamu sih. Cuman mungkin di November atau di akhir Desember itu kita akan mendatangkan dosen tamu itu. Kayak gitu sih sebenarnya. Search traffic itu biasanya kita kalau misalkan sosial media itu biasanya itu kan kita pakai Google Analytics. Nah, Google Analytics itu ketika kita pakai langsung melihat di Google Analytics-nya, biasanya untuk tarik datanya itu agak-agak sulit. Karena bukan agak-agak sulit ya, tampilannya yang cukup rumit. Nah, biasanya nanti akan pakai Tableau. Tableau itu reader untuk membaca si Google Analytics itu sendiri. Nah, Tableau itu tampilannya seperti apa? Contoh si Tableau itu, wait ya. Saya buka email saya dulu. Nanti ya. Oke. Kayaknya saya ada contoh reportnya deh. Mana ya? Tadi kayaknya udah kebuka tapi hilang.
Tuh, kok hilang. Kalau kalian mau belajar lagi, sebenarnya di Google itu ada sih course yang gratis mengenai si Google, mengenai ada Google Data Studio, ada Google Analytics, terus ada juga SEO, itu semua gratis dan kita bisa, kalau mau bayar lagi itu bayar biasanya untuk sertifikasinya. Nah, search engine optimization is the process of making your site better for the search engine. Jadi, ya pokoknya supaya mesin pencarian Google kita meranking website kita itu semakin baik di ranking teratas di beberapa kata kunci yang sesuai dengan produk atau sesuai dengan perusahaan kita lah. Nah, Now, if you have a website and automated web hosting platform, blogger, Wix and Squarespace, or run small business and don't have much time to put into your website, jadi nggak masalah. Tapi sebisa mungkin si e-commerce-nya kita tuh nge-link sama website blog yang telah kita siapkan, intinya gitu. Itulah basic SEO-nya. Oke. Nah, kita bisa monetize tuh, bisa bikin promote online, konten via Google Search juga bisa. Jadi kalau misalkan kalian punya blog, terus blognya itu mau dimonetize, sebenarnya bisa dimonetize. Seperti kalau sekarang sih blog kayaknya, tapi yang namanya SEO itu benar-benar abadi ya. Maksudnya kalau Instagram Ads, kalau Google Ads, Instagram Ads atau banner GDN, Google banner ads, terus kalau misalkan Facebook itu bisa hilang kapan aja. Tapi yang namanya advance SEO lewat blog itu akan long lasting selama Google itu ada, maka si promote kita terkait dengan keyword-keyword yang mendeskripsikan produk kita itu akan tetap ada di blog itu gitu. Jadi yang namanya promote lewat SEO itu akan long lasting sampai kapanpun selama si Google itu atau mesin pencarian itu mesin pencarian apapun ya, baik mau Google, mau Mozilla, mau apa, itu tetap eksis dan digunakan oleh banyak orang. Maka ads kita, promote kita melalui SEO itu akan tetap ada. Jadi tetap terkunci. Makanya nih kalau misalkan kita punya dosa di sosial media itu akan tetap ada dan tidak akan pernah terhapus sampai kapanpun selama selama si page-nya itu tetap ada gitu. Kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin paling yang bisa saya share. Mau ada yang ditanyakan? Mau ada yang ditanyakan? Mau ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak ada. Sejauh ini belum, Bu. Aduh, gak kedengeran. Apa? Mungkin belum ada, Bu, untuk saat ini. Oke, ya udah. Artikelnya udah ditampilkan belum? Ada yang sudah selesai? Blognya, Bu. Halo? Halo? Blognya, Bu. Gak kedengeran nih. Artikelnya ada yang sudah selesai belum? Satu artikel. Mungkin kalau dari kelompok saya sih kayak masih progres, Bu, belum jadinya.
Nah, berarti minggu depan harus ditampilkan minimal 2 artikel yang sudah terpublish, terus reportnya ya visitornya. Visitornya berapa tuh yang udah lihat? Udah lihat blog kamu. Oh iya, materi sudah saya kasih ya ke PJ-nya. Jadi nanti minta aja ke PJ-nya. Karena saya cuma bukain ke PJ-nya aja. Nanti PJ untuk download semuanya. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik Bu. Mungkin gak ada sih Bu, udah cukup. Oke, jadi minggu depan kita mulai lagi untuk yang apa? Artikelnya. Lalu nanti kita akan maju ke sosial media. Ada lagi mau ditanyakan? Sambil saya cari report Tableau saya. Jadi nanti ketika kalian misalkan jadi SEO atau social media spesialis, nanti kira-kira report yang akan ditampilkan itu seperti apa? Saya sebenarnya ada sih contoh reportnya yang pakai Tableau. Nanti saya cari dulu. Tadi sudah ke buka semua, cuma nggak tahu kenapa hilang gitu. Jadi nanti saya coba cari lagi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Oke, kalau tidak ada, izin bertanya. boleh. Jadi kan dari kelompok kami udah sempat upload artikelnya itu ya Bu. Tapi buat bisa di search lewat Google-nya itu nggak bisa karena dari yang tempat buat bikin webnya itu kayak nggak bisa buat search di Google, jadi harus kayak share link gitu. Jadi buat Jadi harus apa? Harus share link gitu supaya jadi harus share link gitu supaya bisa akses web itu. Berarti belum tercrawl di si Google-nya itu sendiri kan ya? Iya kayaknya gitu Bu. Gitu. Ada lagi yang seperti itu atau bisa di search? Ya, izin bertanya Bu. Jadi kalau kelompok saya kan udah saya masukin ke Google Search Console Bu, tapi pas di search masih belum ketemu, itu gimana ya Bu? Tapi belum bisa ketemu. Oke, sebentar. Udah dimasukin, tapi udah dicek belum domainnya? Dia udah tercrawl sama terranking belum? Maaf Bu, maksudnya gimana ya Bu? Jadi kan kamu udah dimasukin ke Google Console-nya. Nah, tapi masukin ke Google Console-nya itu belum tentu kamu tuh udah langsung kayak ke indeks di Google-nya itu. Kamu udah cek apa belum? Buat ngecek itu di mana ya Bu? Kalau boleh tahu. Oke ya. Kayaknya bentar ya. Aku ini dulu buat ngeceknya. Kan kamu udah masukin ke Google Console-nya. Mana ya? Tadi. Wait ya. Oke. Ini apakah nih? Kalau udah tercrawl sama terindeks, jadi di site kamu itu udah terindeks di sini. Apakah udah terindeks belum? Ibu maaf, share screen-nya belum muncul. Oh iya, sorry. Cancel. Nah, cek aja di Google Site, terus halaman website kamu. Kalau misalkan udah tercrawl dan terindeks, nanti hasilnya seperti ini nanti di Google-nya. Kalau udah terindeks, harusnya sih ketika kamu ngecekin
link website kamu, misalkan nama website kamu tuh apa. Oke, ada yang boleh ini nggak, nama blognya apa? Coba saya iniin. Halo. Coba deh saya cek satu-satu deh nama blognya, diinfoin aja sama linknya. Jadi nanti saya pengen tahu sebenarnya kenapa sih nggak bisa dilihat visitornya gitu. Tapi yang lain masih oke atau kayak gimana? Sama Bu, mungkin karena kita pakainya yang gratisan, jadinya fitur-fiturnya juga terbatas. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang penting yang penting nggak apa-apa. Yang penting artikelnya jadi aja dulu. Ya. Oke Bu. Oke Bu. Oke, ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sekian. Nanti blog sama si itunya ditampilkan di minggu depan. Terus juga nanti saya minta kelas ini supaya jadi sekiranya jadi IO-nya lah untuk nanti dosen tamu yang akan saya hadirkan. Gitu. Ini itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.